Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BUMDes, perkenalkan saya Tristi Sintawati. Di sini saya akan membawakan materi modul pelatihan pengelolaan badan usaha milik desa mengenai pemasaran. Sebelum melakukan pemasaran produk desa, kita juga harus melakukan identifikasi produk desa. Ada dua macam produk di desa. Yang pertama, produk yang untuk memenuhi kebutuhan desa itu sendiri, misalnya air bersih. Yang kedua, jasa keuangan. Yang ketiga, yaitu internet desa. Yang kedua, yaitu produk yang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas, misalnya pemasaran, ataupun perdagangan, dan juga wisata desa. Setelah melakukan identifikasi produk dari desa tersebut, sahabat BUMDes juga harus melakukan identifikasi target pasar, yaitu dengan mengelompokkan konsumen sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh konsumen kita. Artinya potensial konsumen untuk produk yang kita punyai. Cocok dari karakteristik produknya maupun cocok untuk pemasaran produk. Manfaat menentukan target market ada 5. Yang pertama, menentukan ide pemasaran jadi lebih gampang. Yang kedua, mengatur produk lebih baik dan menarik sesuai dengan target pasar. Yang ketiga, mengoptimalkan budget yang kita miliki agar lebih efisien. Yang keempat, menentukan dan membandingkan peluang pasar. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu membidik peluang pasar yang lebih luas daripada sebelumnya. Sahabat BUMDes, cara menentukan target pasar yang pertama yaitu membuat asumsi mengenai potensi dari pasar tersebut. Setelah itu, kita memperhatikan adanya kompetitor untuk memahami persaingan yang ada. Yang ketiga, kita melakukan survei lapangan secara langsung kepada calon konsumen untuk memahami selera mereka dan kebutuhan secara mendalam. Sahabat BUMDes, meningkatkan nilai tambah suatu produk, kita dapat melakukannya dengan 4 cara. Yang pertama, melalui pengelolaan produk, yaitu mengolah produk menjadi barang jadi atau barang setengah jadi baru kita pasarkan. Yang kedua, melalui perbaikan kemasan, di mana inovasi kemasan dapat meningkatkan nilai jual, memperluas pemasaran, dan memperkuat kepercayaan dari konsumen. Yang ketiga, kita dapat melakukannya dengan memberikan label produk yang informatif, menyediakan gambaran yang lengkap mengenai produk yang kita jual. Dan yang terakhir, yaitu diversifikasi produk, yaitu mengembangkan varian baru dari bahan baku yang sama dari produk kita tersebut. Sahabat BUMDes, pemasaran produk ada 2 macam cara. Yang pertama secara offline dan yang kedua secara online. Pemasaran secara offline melibatkan penggunaan media tradisional tanpa keterlibatan internet. Misalnya pasar tradisional, tenaga pemasaran, dan juga pameran. Pemasaran offline memiliki keuntungan dapat berinteraksi langsung dengan konsumen, membangun branding yang kuat, dan memudahkan membangun hubungan dengan konsumen. Di sisi lain, pemasaran online memanfaatkan platform internet seperti media sosial, website, dan juga blog. Pemasaran yang kedua yang secara online ini memberikan keuntungan yaitu jangkauan yang lebih luas, promosi yang lebih fleksibel, efisiensi biaya dan sumber daya manusia, serta memudahkan riset pasar. Dengan kombinasi strategi ini, kita dapat mencapai hasil yang optimal dalam memasarkan produk. Sahabat BUMDes, setelah melakukan pemasaran, kita juga butuh melakukan evaluasi pemasaran produk. Evaluasi pemasaran produk ini sangat penting karena untuk menunjukkan apakah pemasaran yang kita lakukan ini sudah sesuai atau belum. Kita harus bisa memastikan strategi pemasaran yang kita jalankan ini apakah efektif atau tidak. Evaluasi pemasaran dapat kita lakukan secara berkala, baik misalnya 2 minggu sekali ataupun 1 bulan sekali.
Sahabat BUMDes, dalam proses evaluasi pemasaran produk, kita perlu menentukan kriteria pengukuran, seperti nilai jual dari produk, jangkauan pemasaran, dan juga penilaian dari pihak lain. Hal ini untuk menghasilkan indikator yang dapat diukur secara bersama-sama. Evaluasi yang efektif dapat meningkatkan kinerja pemasaran, menghemat waktu dan uang, serta memastikan keberhasilan dari badan usaha milik desa. Terima kasih. Materi pemasaran lebih lengkap dapat dilihat pada modul pelatihan pengelolaan badan usaha milik desa. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.